Itu kuman yang berasal dari feses manusia, ya, feses manusia. Nah, bagaimana caranya? Satu, air yang kita minum harus kita rebus. Bagaimana cara proses rebusannya? Biarkan dulu dia begitu umep, jangan langsung matikan ya Bu. Tunggu sampai 2-3 menit. Nah, baru dia benar-benar mati kuman itu. Karena kalau baru sereng, gitu matikan ya Bu. Itu kumannya masih pingsan. Ya, karena belum 100 derajat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bu, saya hari ini kesiangan karena ada sesuatu dan lain hal ya, bukan karena ada gabungan. Kalau ada gabungan saya tetap lewat tadi, lengkap, senjatanya udah lengkap. Cuman ada sesuatu hal yang nggak bisa saya tinggalkan. Oke, hari ini ibu-ibu udah kenal ya dengan saya? Udah? Saya buka sebentar ya Bu ya. Ya, nama saya Mas Nunsari. Saya bertugas sekarang di Puskesmas Semuli Raya. Tadinya saya bertugas di Dinas Kesehatan ya. Setelah itu saya minta pindah tugas ke Semuli biar tahu kayak mana sih kerjanya di Semuli seperti apa ya. Karena saya mau pindah ke Bandar Lampung, jadi ilmunya harus banyak dulu Bu ya. Mulai dari bawah, tengah-tengah sampai atas ya. Jadi saya harus tahu bagaimana proses di bawah ini terjadinya kelas ibu dan lain-lain, posyandu seperti apa. Jadi baru nanti kalau sudah di provinsi sudah tahu, oh posyandu itu jalannya seperti ini, kelas ibu itu seperti ini gitu ya. Nah, hari ini saya mau membawakan materi 5 menit aja kayaknya ya. Membawakan materi tentang air bersih ya. Karena air bersih ini sehari-harinya akan kita pakai. Setiap hari, setiap menit, setiap detik, setiap jam ya. Kita menggunakan air. Kalau kita punya rumah bagus, nggak punya air, sulit ya Bu. Nah, lebih baik kita balik, rumahnya sederhana tapi fasilitas MCK-nya ada semua, termasuk WC, jambannya, punya septic tank, air bersihnya yang baik, memenuhi standar kesehatan ya. Bagaimana air bersih itu menurut standar kesehatannya Bu ya? Kalau berupa fisiknya ya Bu, tidak berwarna, tidak berasa ya Bu, jernih atau bening ya Bu, tidak ada rasa apapun, itu secara fisiknya. Tetapi belum tentu kalau kita periksa di lab airnya bersih ya Bu. Nah, kalau kita periksa di lab, air yang kita gunakan ini Bu ya, pasti ada kumannya ya. Bagaimana caranya supaya kita tidak terinfeksi oleh kuman itu, terutama E. coli ya Bu. E. coli itu kuman yang berasal dari feses manusia ya, feses manusia. Nah, bagaimana caranya? Satu, air yang kita minum harus kita rebus. Bagaimana cara proses rebusannya? Biarkan dulu dia begitu umep, jangan langsung matikan ya Bu. Tunggu sampai 2-3 menit. Nah, baru dia benar-benar mati kuman itu. Karena kalau baru sereng, gitu matikan ya Bu. Itu kumannya masih pingsan. Ya, karena belum 100 derajat ya. Nah, kuman itulah yang menyebabkan kita diare. Karena ibu diare, otomatis anak yang dalam kandungan tidak sehat ya. Nah, ini sudah saya nih. Ya, berikan dulu ya. Nah, seperti itu ya Bu, kira-kira. Terus tuh satu lagi MCK kita ya, ini kita di rumah kita diharuskan punya WC yang sehat ya. Bagaimana WC yang sehat ya Bu? Satu, ada WC-nya tertutup dan leher angsa, itu sehat ya Bu. WC cemplung juga sehat, tetapi kurang memenuhi standar kesehatan. WC cemplung bisa kita gunakan dengan catatan lubangnya Bu kita tutup seperti ini, tempat kita ya. Ya, lubangnya kita tutup. Saat kita mau baru kita buka. Setelah selesai kita tutup kembali. Kenapa? Supaya binatang-binatang, serangga, tikus dan kawan-kawannya, lalat, nyamuk tidak hinggap di dalam. Karena kalau mereka hinggap seperti lalat ya, lalat itu kan contohnya lalat, binatang hewan lalat itu. Dia lalat, ini dia nempel dia berak, dia nempel dia berak, entah dia dimakan entah di mana itu kerjanya, dia makan dia berak, dia makan dia berak. Nah,
Makanya kalau makanan sudah dilalat, jangan dikonsumsi lagi, karena udah pasti dibearakin si lalat gitu loh. Iya, kalau tubuh kita sehat. Kalau tubuh kita nggak bisa menerimanya, kita sakit, Bu. Sakitnya apa? Diare. Ya, awalnya dari seperti itu. Dari mana asalnya? Ya dari feses kita. Gitu, Makanya Ibu. Kenapa? Itu tadi karena kita nggak punya WC yang memenuhi standar kesehatan. Jarak antara air sama sumber air dengan WC, dengan septic tank ya Bu ya, maksudnya septic tank itu harus 10 meter, karena jarak 10 meter itu kuman E. coli-nya mati. Tapi kalau jarak sumur ibu dengan septic tanknya cuma 5 meter, tanda tanya ya Bu, berarti ibu minum air WC. Apalagi kayak septic tanknya kagak dicor, cuma dicor atasnya aja ya, samping kiri kanannya kagak dicor. Nah itulah yang namanya air rembesan yang masuk ke WC. Berarti kita minum air WC. Orang air ini aja kena rambut kita nggak mau, iya kan? Masa iya air rembesan WC mau kita minum, ya? Nah kadang-kadang ini tidak kita sadari karena bukan kita yang buat septic tanknya. Tapi tolong ditanyakan pada suami-suaminya, ya, atau saat kita beli rumah itu septic tanknya dicor nggak? Bukan tanya cor atas aja, tapi kiri kanannya dicor kagak? Karena kita lihat sumber air kita kelilingnya jarang dicor. nah itu tadi kan cuma di atas aja yang dicornya, padahal lah kan air itu WC kita nyiram WC sama BAB-nya kan ke dalam tuh, air meresap Bu, hilang toh, yang meresapnya kemana? Ya ke sumur kita. Nah coba ya Bu ya, coba dikaji lagi. Ini sebenarnya sepele tapi sangat luar biasa bagi kita karena selamanya kita minum air itu, ya toh? Selamanya kita menggunakannya. Memang ini awalnya dianggap sepele, malah kebanyakan saya lihat kalau saya survei yang dibersihin adalah, yang dibagusin adalah ruang tamu. Pertanyaan saya, ngapain ngenakin tamu yang mau nunggu rumahnya kita 24 jam kita mau ke kamar mandi kita, tamu kan cuma sekali-sekali numpangnya, tapi kita lah yang mau hidup di rumah itu. Jadi sekarang pola pikirnya dirubah ya ibu-ibu ya, yang sudah pernah dapat penyuluhan seperti ini, coba dikaji lagi di rumahnya. Oh iya ya, sumurku coba lihat jalannya berapa, cukup nggak 10 meter. Kalau di desa itu saya lihat ya masih banyak lahannya, tapi kalau di kota apalagi perumahan itu jaraknya sangat dekat-dekat sekali. Tapi bagaimana mereka mengakalinya? Yaitu tadi Bu, cor keliling ya. Jadi air rembesannya enggak meresap ke bawah dan ke kiri dan ke kanan. Bu, itu kan berarti cepat penuh, benar. Makanya selalu sekarang itu disediakan sedot WC. Jadi kalau habis fraud disedot. Bayarnya nggak mahal kok Bu, gitu. Jadi suka saya lihat itu kadang-kadang di pohon, di tiang, sedot WC nomor sekian. Nah, apalagi kalau di kota besar pasti ada. Kenapa? Ya karena itu tadi salah satunya, ya. Nah, ini berhubungan dengan air bersih. Jadi air bersih itu Bu, 24 jam kita menggunakan air bersih, menggunakan WC, menggunakan kamar mandi. Jadi tolong sampai rumah ya, WC-nya kalau indikator orang kesehatan, kalau saja WC, begitu kita masuk rumah orang itu, kalau WC-nya sudah bersih, berarti yang punya rumah bersih. Ya, kalau kita masuk kamar mandinya udah carut-marut, ya udah dijorok pasti orang. Ya, coba aja kalau nggak percaya dikaji, gitu. Kalau saya seperti itu, kalau saya masuk rumah orang, yang pertama kamar mandinya dong, sebentar aja mau pipis entah mau apa ya, saya lihat, kamar mandinya bersih, waduh, berarti bersihnya orang. Lihatlah dapurnya, pasti dia akan bersih. Ya, saya kalau nilai rumah orang bukan dari ruang depan, kalau saya Bu, saya lihat dapur dan kamar mandinya. Kalau saya, ya, saya bisa betah nih di rumah itu kalau dia ada dapurnya bersih, kamar mandinya bersih, nggak perlu bagus, yang penting bersih, walaupun nggak di keramik, yang penting bersih. Habis berabe langsung sikat, kan bisa ya, jangan nunggu kita jatuh dulu, gitu ya. Penerangannya harus ada, ventilasinya harus ada, itu baru sehat, ya. Kamar mandi yang seperti itu, nggak perlu harus keramik, ini harus ini, ada penguap udara, nggak usah, ada ventilasi, penerangan. Terus lantainya kedap air, artinya tidak buat kita terpeleset. Udah, itu udah bagus. WC-nya leher angsa sudah cukup, nggak perlu di keramik, yang penting bersih.
Dari penjelasan saya yang sedikit ini, ada yang bertanyakan ibu-ibu, sedikit ya ilmu kita, tetapi manfaatnya sangat luar biasa buat ibu-ibu di rumah, ya. Iya. Nah, tolong ilmu yang saya kasih ini di rumah dikaji lagi sendiri ya. Oh iya betul kata Bu Masnun, ternyata WC saya sama septic tank saya sama sumber air saya cuma 5 meter, dimeterin Bu. Tanya lagi sama lakinya, dicor kagak Kang? Dicor loh Bude, di atas kata dia. Waduh Pak, kita minum air WC ternyata. Iya Bu, cobalah ya. Nanti di rumah dilihat ya Bu ya, septic tanknya masing-masing di mana letaknya, terus diapain sama lakinya, dicor keliling kah atau cuma atas saja? Saya curiganya atas saja ya Bu, rata-rata di atas saja supaya nggak makanya kan menjebol. jarang pada disedot itunya WC-nya karena itunya nggak pernah di nggak dicor, Nggak jadi dicor. kan resep, airnya hilang terus. Dia nggak tahu Seperti kalau sehat. hilang masuk sumur Bismillah. Masuk sumur tetangga, ya Bu. Nah, ada yang ditanyakan Ibu? Kayaknya udah pada pinter deh ya. Iya. Ya, jangan lupa minum lagi. Jangan lupa konsumsi zat yodium karena salah satu fungsi zat yodium adalah supaya anak ibu-ibu ini tidak stunting dan tidak kerdil, tidak pendek dan otaknya cerdas. Tapi nggak mesti juga sehari 2-3 sendok makan yodium, jangan Bu. Nanti apa Bu? Darah tinggi, tensinya naik. Tapi sehari itu wajib dari semua yang kita makan itu 1 sendok teh. 1 hari ya, 1 orang. 1 hari 1 orang itu. Jadi semua yang kita makan ini sehari, pagi, siang, sore, pokoknya takarannya adalah 1 sendok teh. Ya, 60 gram. Saya rasa itu saja ibu-ibu yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat warahmatullahi ya Bu ya. Amin.